Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat belajarku, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Ramadan SPDI, bisa dipanggil dengan Ramadan. Seperti biasanya, saya akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 ya. Sebelum kita teruskan pada pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo sahabat-sahabat belajar, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, coba perhatikan gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar kitab. Di video kali ini kita masuk pada pembelajaran 2, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah mengikuti pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian mampu menyebutkan kitab-kitab Allah dan kepada siapa Allah menurunkannya. Sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk beriman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bingung? Caranya adalah hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Sebelum kita mengenal kitab-kitab Allah, tahukah teman-teman sahabatku apa arti kitab suci itu? Ya, kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran-ajaran tentang kewajiban yang harus kita lakukan dan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Di bumi ini, Allah menurunkan kitab-kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Seperti Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Saleh, kaum Samud, dan lain sebagainya. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib ketahui untuk setiap orang yang beriman itu berjumlah 4. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Yuk, kita simak bersama-sama. Sahabat-sahabat belajarku, mari kita mulai pada kitab yang pertama ya. Kitab suci Allah yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu beliau berada di Gunung Tursina.
Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membimbing umatnya, yaitu Bani Israel yang berada di kota Mesir. Kitab suci Allah yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki jabatan sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di Kan'an. Zabur artinya adalah kitab. Kitab Zabur berisi mazmur. Apa itu mazmur? Mazmur adalah nyanyian-nyanyian yang berisi dengan pujian-pujian dan munajat kepada Tuhan. Kemudian, kitab suci Allah yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Injil dalam bahasa Yunani artinya kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Sekarang adalah kitab suci Allah yang terakhir, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Peristiwa pertama turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzul Al-Quran. Terjadi ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Usia beliau ketika itu genap 40 tahun. Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan terdiri dari 6.236 ayat. Diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sahabat-sahabat belajar, tahukah kalian Al-Quran itu menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam yang dikenal dengan rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat belajar, kalian telah menyimak bersama tentang kitab-kitab Allah dan nabi-nabi yang menerimanya. Untuk memudahkan sahabat-sahabat belajar mengingatnya, ayo ikuti lagu berikut ini. Ikuti ya, sama-sama ya. Kitab Taurat Nabi Musa, Kitab Zabur Nabi Daud, Kitab Injil Nabi Isa, Kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Sekarang giliran kalian untuk mencobanya. Sahabat-sahabat belajar, itu dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Saya harap semoga kita semua tetap semangat untuk belajar. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.